Sahabat podcast RRI Manokwari di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya Selviana Langondai. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang bijak bermedia, berkarya, merdeka bersama Joho SMA Negeri 1. Dan sudah hadir di studio podcast kita ada ketiga para pujangga apa ya? Iya, pria-pria tampan. Oke, ada Pak Paul Olatokan. Pak Paul Olatokan, selamat datang di studio podcast kita. Beliau adalah guru pembimbing untuk komunitas Joho ini ya. Dan juga ada Jonathan Marvel Salah. Jo yang mana Jo? Oh ya, oke. Jonathan panggilan kerennya apa nih? Biasa dipanggil Jonta. Oh Jonta ya. Oke deh. Tapi kalau di kalangan Joho sendiri biasanya? Ya biasa Jonta sih. Jonta ya. Oke. Selain Jonta ada juga Ade Jayden. Iya, Ade Jayden sama. Jadi saya ada temannya hari ini ya, berkacamata. Oke, Ade Jayden biasanya disapa apa nih? Jayden aja. Jayden ya. Oke, kalau Pak Paul sendiri? Ya. Pak Paul. Ya. Oke, Pak Paul. Saya menanyakan biar kita diskusinya bisa lebih easy going gitu ya. Oke. Sahabat podcast di mana saja berada, di era digital seperti saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. So, kita akan ngulik lebih jauh bersama dengan komunitas Joho SMA Negeri 1, apa saja sih yang sudah mereka lakukan, kemudian bagaimana mereka mencoba mengaktualisasikan bijak bermedia itu seperti apa. Kemudian kita juga akan ngulik apakah komunitas ini juga sudah memproduksi hasil-hasil karya mereka. Hasil karyanya seperti apa? Pastikan terus bersama kami. Oke, kita akan ngulik dulu atau kita akan mencari tahu dulu sebenarnya Joho itu apa, kemudian apa saja aktivitasnya mereka. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih oleh Pak Paul tentang komunitas dari Joho ini sendiri, kemudian kreativitasnya itu apa saja. Ya. Ini kalau nggak salah ini salah satu ekstrakurikuler ya? Ekstrakurikuler dari sekolah, terus dari ke OSIS, terus turun ada namanya Joho. Joho itu kami tim jurnalistik di sekolah. Oh, tim jurnalistik ya? Ya. Oke, ini aktivitasnya apa aja nih? Tergantung banyak program yang mereka jalankan, tergantung program dalam satu tahun pelajaran. Jadi mungkin yang kita hadir di sini sekarang ada ketua dan di sini ada divisi perfilmannya. Ya. Oh ya, Jayden dari divisi perfilman. Ya. Oke, kalau Jonta sendiri? Ketua. Iya, saya ketuanya. Ketua komunitasnya. Oke. Menurut kalian apa tantangan terbesar untuk generasi muda ya saat ini ketika menggunakan sosial media? Sebelum kita ngulik lebih jauh nih, apa saja aktivitas dari Joho sendiri? Tantangannya ya. Tantangan untuk generasi muda seperti apa itu? Apa karena mereka masih belum kan kalau di sekolah ketika ada ekstrakurikuler seperti ini kan artinya ini sudah sebuah langkah baik yang diambil oleh pihak sekolah gitu ya, mencoba mengubah mindset dari para siswa sendiri. Nah, ini pengalaman dari Jayden dan Jonta sendiri melihat tantangan generasi muda pada umumnya saat ini ketika mereka harus bisa bijak bermedia seperti itu. Dalam sosial media itu pasti sekali kita harus lihat bahwa di era zaman sekarang di mana-mana semua harus ada sosial media ya, informasi berkembang. Bangun pagi bukan doa atau apa gitu kan? Bangun pagi tapi nggak untuk Jayden dan ini ya Jonta ya. Iya, karena kan pada umumnya orang suka bilang gini, bangun pagi nyari HP gitu. Oke, silakan dilanjutkan. Iya, jadi di mana-mana pasti ada sosial media. Cuman kita harus tahu sendiri bahwa kita harus ada bijak. Karena semua informasi sudah ada di genggaman kita. Yang kita buat di sekolah adalah bagaimana caranya kita bisa menyebarkan informasi positif atau entertainment dan juga bahkan bisa mempromosikan sekolah lewat karya-karya kita. Oke. Jonta mau tambahkan?
Ya kurang lebih itu yang dilaksanakan juga dari ekstrakurikuler kita di Juhu. Kita sudah melaksanakan dengan cara kita memberikan informasi-informasi tentang sekolah kita. Karena tujuan utama Juhu juga salah satunya kalau orang-orang di luar sana mau mencari informasi tentang SMA Negeri 1 pasti carinya ke Juhu karena Juhu Juhu gitu ya. yang memberikan semua informasi, ada kegiatan-kegiatannya pokoknya yang berhubungan tentang SMA Negeri 1. Oke, tapi penasaran nih, Joho itu sebenarnya apa sih? Ada artinya nggak? Dari sepengetahuan kita, dari kakak-kakak, karena sebenarnya Juhu itu sudah lama sekali ya. Oh, dari sudah lama. tahun- Nah, itu dia tadi mau tanya, tapi bagian ini nanti dijawab sama Pak Paul. Oke, dilanjutkan. Iya, Juhu itu sudah lama sekali dari sekitar mungkin tahun 2008 ya Pak. Iya, 15 Iya. tahun. kalau saya salah. Jadi Oke. informasi pastinya belum ada, namun ya kita tahu Juhu itu diambil kayaknya dari bahasa Jepang yang berarti jurnalistik. Oke, jadi Joho ini sendiri istilah Istilah asing Jepang gitu ya. ya, iya. Oke. Baik. Nah, Pak Paul, dari sisi guru pembimbing nih, bagaimana Bapak melihat peran media sendiri, peran media digital ini sendiri bagi bagi siswa khususnya dalam pengembangan minat dan Jurnalistik. kreativitas di mereka? Oh Iya. ya, kalau untuk saya di sekolah, saya lebih senang anak-anak. Mereka lebih kreatif. Ya, untuk saya di Juhu, anak-anak tidak dipaksakan dengan sukarelanya mereka bikin program, mereka buat dan proyeknya mereka berjalan. Itu yang saya senang. Karena media sekarang yang mereka butuhkan pasti ada. Misalnya sekolah menyediakan apa-apa yang mereka butuhkan. Terus kami juga siap membantu mereka. Oke. Baik. Joho ini tadi dari tahun berapa, Pak? Kalau tadi 2009. Jaden bilang kan udah cukup lama. Iya, dari 2008 2008. 2009 2008, gitu ya, 2009. dibentuknya Artinya ini tim sudah- jurnalistiknya SMA Oke. 1. Oke. Iya. Kemudian program prioritas yang sekarang menjadi pilot project untuk teman-teman nih, untuk Jonta dan kawan-kawan nih di Joho saat ini apa sih? Kalau tanya Ah, ah. saya dulu, Jonta dulu, Oh, boleh. kemudian nanti dilengkapi sama Pak Guru. Kalau Pak Guru nanti mungkin Ya, lengkapnya. lengkapi aja. Iya. Untuk main project kita, yang pasti tugas utama kita yang kita selalu lakukan itu pasti dokumentasi. Dokumentasi Ya, ya. itu sudah pasti karena yang berhubungan dengan Spansa harus kita liput atau sebarkan. Nah, yang paling kita utamakan kadang ada di Juhu itu ada beberapa divisi. Karena jadi ada divisi yang pertama perfilman dan ada divisi sosial media dan divisi mading. Dan di per divisi ini ada masing-masing proyeknya yang kita fokuskan. Jadi divisi perfilman mungkin yang untuk akhir-akhir ini yang kita utamakan itu proyek film. Film ya. Iya. Oke. Dan ada divisi mading itu mereka memberikan hasil dokumentasi kegiatan yang ada berhubungan dengan SMA 1 dan ditaruh Dinarasikan gitu. dipajang di SMA 1. Ada madingnya. Ada madingnya. Iya, Oke. Baik, Pak Guru, saya ke Pak Paul lagi nih. Iya. Pak Paul, program-program apa saja yang sudah ditargetkan untuk tahun ajaran ini, untuk untuk para siswa ini mereka geluti sehingga ya paling tidak ketika mereka lulus mereka sudah punya pengalaman basic begitu ya? Oh ya, untuk itu pengalaman, untuk basicnya mereka tergantung siapa yang pegang kamera atau mungkin basicnya mereka masing-masing tergantung mereka Ibu. Jadi tidak dipastikan bahwa oh ya saya harus pintar di sini. Jadi saya punya peralatan ada gak nih? Ya, tidak terlalu ditekankan untuk saya harus bisa begini. Oh gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya pengen nanya lagi nih sama Jaden dan juga Jonta karena kebetulan kan mereka yang ini Iya, ya, mereka yang yang kerjakan. melakukan gitu Betul ya. sekali. Kalau Bapak kan cukup membimbing Iya. gitu ya. Oke, tapi Pak sebelum nanti kita nanya-nanya lagi sama Jaden dan Jonta, mungkin apa
apakah ada tantangan tersendiri ketika apa namanya anak-anak ini mungkin mereka punya ide misalnya kita pengen buat film mini dokumenter tentang ini nih, pernah tidak apa namanya ada tantangan, kemudian seberapa besar kontribusi sekolah untuk memfasilitasi mereka, terus bagaimana dengan apa namanya waktu belajarnya mereka? Oh iya, untuk ini kan baru kemarin ya kita produksi film, salah satu film dokumenter yang kita untuk 17 kemarin. Jadi untuk sekolah siap mendukung sebagai pendamping juga, saya siap mendukung mereka untuk melakukan apapun itu yang penting baik untuk dirinya mereka dan sekolah. Karena kegiatan kita banyak di luar sekolah, banyak di dalam sekolah. Jadi untuk saya selalu mendukung mereka. Jadi kegiatannya mereka, kami di sekolah itu dilarang keras untuk berkegiatan di luar sekolah tanpa pendamping. Itu dilarang keras, wajib. Dan di sekolah itu sudah ditekankan sekali, jam 4 sudah pulang sekolah, jam 4 sore. SMA 1 itu penuh dengan kegiatan ekstrakurikuler dan anak-anak aktif. Kita kadang sampai usir mereka untuk pulang. Iya, karena kadang-kadang nggak mau pulang gitu ya. Betul sekali. Aduh. Iya, jadi sekolah jadi rumah kedua gitu. Iya, betul sekali. Oke, bagaimana dengan fasilitas? Apakah mereka juga difasilitasi? Artinya kalau kita buat film kan pasti sudah bisa kebayang nih ya apa saja yang dibutuhkan. Kalau untuk fasilitasnya mungkin dari sekolah juga ada, tapi mungkin anak-anak mereka punya juga, ada yang punya sendiri fasilitasnya. Oh gitu, jadi kontribusi anak-anak juga gitu ya. Iya, saya jadi ingat anak saya pernah bilang, mama pinjam kamera ya. Betul sekali. Iya. Oke, jadi ternyata balance gitu ya, anak-anak karena memang sudah punya bakat dan minat. Betul. Kemudian ini tinggal diarahkan dan dibimbing gitu ya. Oke, Jaden dan juga Marvel, ketika hendak melakukan sebuah project, katakan seperti itu, mungkin kita ngobrolin project 17-an deh. Kalau tidak salah kan kemarin baru launching gitu ya. Tanggal berapa ya launchingnya? Tapi filmnya jangan dulu disebutin di sini. Jangan dulu disebutin di pertengahan ini, nanti di akhir baru disebutin. Kalau nggak salah itu tanggal 19. Iya, tanggal 19. Tanggal 19 Agustus ya, 19 Agustus di launching. Nah, tingkat kesulitan untuk membuat film itu. Terus idenya siapa? Wah. Untuk ide sendiri sih kan tiap-tiap tahun masing-masing angkatan pasti harus ada proker. Jadi dalam program kerja itu kita memasukkan karya film sebagai proyek kita. Jadi divisi perfilman tuh ide bersama sih untuk yang buat film itu. Dan untuk segi tantangan pasti lumayan bikin pusing sih sebenarnya. Karena kan menghandle kru yang puluhan orang, belum lagi masing-masing dengan schedule-nya sendiri, belum lagi ada tugas, PR dan lain-lain. Jadi itu lumayan bikin pusing sih, tapi bisa. Tapi bisa ya? Bisa. Oke, Pak Ketua, silahkan Pak Ketua. Prepare untuk buat film yang di launching tanggal 19 kemarin itu berapa lama? Silahkan. Itu sekitar 2 minggu. Ya, 2 minggu. 2 minggu persiapan, luar biasa ya. 2 minggu persiapan untuk para pemula ini, kami appreciate sekali gitu. Oke, dilanjutkan John. Untuk kendalanya sih, dimana kita proyeknya itu filmnya bagus untuk kita buat di luar sekolah. Tapi kendala itu di sekolahnya, dimana kita agak susah untuk meminta izin agar kita dapat melakukannya di luar sekolah. Jadi kesulitannya agak di situ sih. Jadi apalagi orang tua juga kadang ada yang mengkhawatirkan aktor-aktor yang kru filmnya yang dilaksanakan di luar sekolah, itu agak rumit di situ sih. Oh gitu ya, itu aja tantangannya ya. Tapi terkait dengan tim kerabat kerja dan lain-lain aman semuanya ya. Ada berapa banyak sih yang ada di komunitas ini? Di Juhunya sendiri? Juhunya sendiri? Banyak. Juhu sendiri banyak. 80 ada kali ya? 80-an ya? Oke. Pak Paul, ketika membagi ketika untuk mengakomodir anak-anak ini, apakah mereka diberikan ruang pilihan atau seperti apa nih? Iya, betul, dikasih ruang pilihan untuk buat mereka bebas berekspresi. Tidak ada halangan untuk mereka. Yang penting pertama adalah izin dari orang tua. Izin dari orang tua itu yang kami butuhkan untuk mereka. Ya, kalau kita lihat
melihat program kerja dari Joho sendiri kan ada dokumentasi, kemudian perfilman, sosial media dan mading ya. Nah, ini masing-masing ada komandannya. Ada. Ketua-ketua divisinya Iya, gitu ya. ada. Oke, tapi saat ini yang ada di sini ketua divisi perfilman ya. Iya. Oke, jadi kita ngulik soal film aja deh. Boleh. Iya, seandainya kalau lengkap paling bagus gitu ya. Jadi Iya. kita bisa tahu kalau apa namanya mading itu ngobrolin apa. Tapi mungkin Pak Paul bisa sedikit memberikan informasinya untuk kita ya. Boleh. Oke, saya lanjut lagi nih untuk apa namanya Jonta. Ketika melakukan persiapan 2 minggu untuk apa namanya memproduksi sebuah film yang memang tantangannya kalau disimak tadi sesuai dengan yang Jonta katakan bahwa apa namanya tidak ada izin, artinya itu sebagian dari tantangan ya, orang tua masih khawatir. Jadi ini diproduksi di sekolah. Iya, kita produksinya di sekolah, tapi kita juga ada Tag-nya produksi. di mana nih? Tag-nya ada tag juga yang di luar Oh, di sekolah, luar tapi sekolah. kita memerlukan surat izin, di mana kita harus meminta ke orang tuanya masing-masing Oke. kepada kru filmnya, lalu suratnya diberikan kepada sekolah agar kita dapat izinnya. Oke. Boleh tahu temanya tapi jangan judulnya gitu. sedikit apa namanya sedikit alurnya gitu. Idenya siapa? Apakah berembuk dulu dalam kurun waktu 2 minggu itu atau gimana? Iya, jadi ada brainstorm pastinya ya untuk mengenai skrip filmnya tuh. Jadi kita membagi tugas-tugas dalam kru tersebut. Untuk skripnya kita ambil 2 orang dari kru. Untuk scriptwriter namanya Tania sama Benazir. Jadi kita bikin grup, mereka diskusi di situ. Nanti kalau misalnya ada kendala kita revisi lagi. Jadi itu semua kita kerja sampai mungkin tengah-tengah malam gitu ya. Kita bahas, diskusi, dan kita pikir nih kira-kira bisa direalisasikan nggak ya di sekolah atau di tempat, di mana di tempatnya, kapan ambilnya, hari apa. Jadi paling di situ. Oke. Sedikit clue terkait dengan apa namanya cerita dari film ini. Sinopsis. Filmnya bercerita tentang Sinopsis singkatnya lah ya. Sinopsis singkatnya tuh di mana 4 pemuda mereka sedang ibaratnya kerja kelompok lah ya. Terus mereka perpustakaan, mereka lagi cari bahan materi untuk tugas mereka. Namun tiba-tiba mereka ketemu satu buku nih. Buku ini agak sedikit ajaib. Oh, oke. Jadi mereka tiba-tiba ketarik ke masa lalu dan mereka harus berjuang bagaimana untuk bisa menyelamatkan naskah proklamasi Indonesia yang mau dicuri sama Jepang, ceritanya gitu ya. Oke, jadi itu sedikit clue sinopsisnya ya. Oke, judulnya nanti di akhir perbincangan kita. Oke, Pak Paul, apakah ada semacam bimbingan khusus yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk bagaimana mengembangkan kreativitas anak-anak ini? Kalau untuk bimbingan khusus palingan dari kakak-kakak yang sebelumnya, maksudnya senior yang sebelumnya, yang gitu kayak ya. punya studio kan. SMA 1 kan banyak alumni, jadi dipanggil alumni datang untuk beri bimbingan, misalnya gitu untuk ya. kamera, bagaimana menggunakan kamera, bagaimana menggunakan bagaimana menggunakan mengambil video, itu diajar semua tahun lalu ya. Iya, itu tahun lalu ada sih. Oke, pengalamannya ketika mendapatkan informasi tentang bagaimana memproduksi film, mungkin bisa diceritakan sedikit sama Jayden dan juga Jonta. Untuk cara memproduksi film, kalau dari kakak-kakak yang sebelumnya itu kan mereka sudah pernah juga buat cerita, short movie juga ya. Jadi karena kita sudah pernah terlibat dalam proyek tersebut. Jadi sebelumnya udah pernah terlibat. Iya, udah gitu pernah. ya. Ini kelas berapa sih? 12. Oh, kelas 12. Oke. Jadi kita coba mengingat bagaimana caranya sih untuk buat short movie, dan kita coba implementasikan lagi untuk angkatan yang baru. Cuman kan kali ini kita yang memimpin mereka, kita yang membentuk kru. Oke. Ada yang mau ditambahkan, Jonta? Ya mungkin pengalaman saya, kita jadi banyak hal baru yang kita baru buat, apalagi sejak kita baru masuk SMA kita sudah mulai ikut dalam pembuatan perfilman. Oke. Dan itu sangat menarik. Kita juga mereka memberitahu juga kalau kita banyak sekali keluh kesah atau banyak sekali tantangan dalam pembuatan film tersebut.
Biasanya kalian punya waktu tidak seminggu berapa kali gitu ngumpul komunitas anak-anak perfilman gitu. Terus yang diobrolin ada apa namanya? Ada tidak semacam pertemuan rutin yang dilakukan seminggu sekali atau mungkin durasinya seminggu berapa kali? Kemudian biasanya kalau pada ngumpul apa sih yang diobrolin? Apakah rencana project-project baru atau seperti apa nih? Oh iya. Ju sendiri kita punya pertemuan rutin setiap minggu, itu ada 1 kali pertemuan. Oh, 1 kali. Ya, jadi kita akan bahas ketika kita belum ada project apa-apa, mungkin kita akan bahas project tersebut. Jadi kita dari masing-masing divisi kita akan bahas projectnya. Jadi dari divisi perfilman, sosial media, mading, kita bahas project-projectnya. Dan kita kebetulan akhir-akhir ini juga terakhir ada juga bimbingan dari kakak alumni. Jadi setiap kita pertemuan ada bimbingan dari kakak alumni yang kita minta untuk datang. Oke. Baik, jadi seminggu sekali, tapi di luar jam ini ya, jam pelajaran ya Pak Guru ya. Di luar jam pelajaran. Oke. Tetap wajib. Nah, Jayden dan juga Jonta, kita kan tahu sekarang ya sosial media semua orang bisa akses. Nah, bagaimana cara kalian itu mempertahankan agar kalian tetap berkarya dengan hasil-hasil karya yang positif dan inspiratif? Caranya kita untuk terus mengarah ke hal yang positif dalam sosial media ini ya pastinya kan banyak hal negatif juga di luar sana. Cuman kita nggak fokus ke situ sih. Kita fokus lihat misalnya orang-orang di luar sana bagaimana sih caranya mereka membuat sebuah karya film, bagaimana mereka dapat meliput dengan lebih baik. Jadi kita ambil sisi positifnya aja. Jadi kita take note supaya kita bisa implementasikan di SMA Negeri 1 Manokwari. Jonta sendiri? Ya kita mungkin dapat membuat karya yang benar-benar mungkin kita punya ciri khasnya sendiri, agar dan kita juga harus sebarkan di mana semua orang itu bisa mendapatkan informasi ini. Jadi intinya kita punya ciri khas sendiri sih. Mungkin itu aja sih. Oke. Selain short movie, apakah ada karya-karya lain yang juga sudah dibuat oleh Joho sendiri? Terus bagaimana dengan respon teman-teman, guru, kemudian orang tua? Ya coba ceritakan Joho masih. Iya Ibu, ini sedikit informasi. Kita sekarang lagi ini ya ikut lomba ya. Ada lomba lanjut ke tingkat provinsi, perfilman juga ya. Ya, Oke. Itu tapi bukan mereka dua sih, ada aktornya lain lagi. Oke. Ada anggota Joho yang lain lagi ya. Sekarang lagi seleksi di tingkat provinsi. Oke. Iya, dengan hasil karya yang kemarin yang di launching tanggal 19 Agustus kemarin gitu ya Pak Guru ya, dan Jayden dan juga Jonta, bagaimana respon dari pihak sekolah sendiri melihat karya kalian diputarkan ya? Waktu di launching ya. Durasinya berapa menit? Kurang lebih 10 menit. 10 menit ya. Nah, bagaimana respon pihak sekolah, kemudian teman-teman yang nonton dengan hasil karya kalian? Dari teman-teman sendiri dan guru-guru, waktu itu ada beberapa guru yang nonton, mereka ternyata sangat puas sih. Mereka kayak mereka juga kaget kalau Ju bisa bikin film yang lumayan bagus untuk yang kita prepare hanya 2 minggu itu ya. Iya. Itu mereka ada yang ketawa, ada yang bangga, banyak sekali yang bangga sih sebenarnya. Dan juga guru-guru turut mengapresiasi karya-karya kita. Oke, Jonta sendiri? Ya banyak sekali siswa-siswa, apalagi kru-kru kita yang orang tuanya juga masing-masing pasti pada sangat banyak komentar positif dari orang tuanya, dan dari orang tua kita juga, mereka juga pada melihat film hasil karya kita juga. Oke. Baik. Nah, karena kita sudah di penghujung nih, film yang dari awal kita obrolin ini, kira-kira untuk nontonnya itu kita bisa akses di mana nih? Terus judulnya apa? Filmnya ada di YouTube Juhu, dan judulnya itu adalah Menjemput Kemerdekaan. Menjemput Kemerdekaan ya? Iya. Oke.
Ini latarnya masih lingkungan sekolah ya? Iya, lingkungan sekolah, cuman ada juga kita beberapa Di tek luar. Tek di luar sekolah. ya? Oke, baik. Apa namanya, di penghujung kebersamaan kita nih, ada mungkin harapan yang ingin kalian ingin sampaikan untuk apa namanya, atau mungkin pesan lah, katakan seperti itu, untuk anak-anak muda sekarang gitu ya, anak-anak muda sekarang apa namanya, bagaimana bisa memanfaatkan talenta yang sudah ada, skill yang sudah ada dengan cara yang lebih positif gitu. Silahkan, sesuai dengan pengalaman dari Jayden dan juga Jonta. Kalau dari saya sih, pertamanya jangan malu dan gengsi. Karena kebanyakan anak siswa-siswi di SMA Negeri 1 tuh gengsinya udah lebih duluan gede. Jadi kayak bikin ini takutnya nanti dijudge sama orang lain. Takutnya ada yang kurang lah. Tapi kita harus intinya bikin dulu. Bikin sebisanya kita, untuk orang lain itu nanti biarkan, kalau misalnya ada yang salah mungkin kita harus bisa perbaiki di depan, untuk jadi kita bahan evaluasi aja sih. Oke. Jadi harus tetap optimis gitu ya. Harus tetap optimis. Iya. Oke, Jonta silahkan. Kalau dari saya sendiri, benar kata Jayden, kita itu nggak boleh gengsi, dan kita itu kayak saya juga dulu itu sangat berpikir tentang perkataan orang, dimana jadi saya agak ragu-ragu untuk membuat sesuatu. Jadi tapi akhirnya saya itu mencoba untuk lebih terbuka atau lebih mencari hal yang baru, dan akhirnya saya mempublikasikan hasil-hasil karya tersebut tanpa memikirkan perkataan orang. Oke. Jadi jangan pedulikan apa kata orang, fokus pada kelebihanmu, kembangkan sesuai dengan kemampuanmu gitu ya, dan tetap percaya diri gitu ya. Luar biasa nih buat Jayden dan juga Jonta. Pak Guru, di penghujung mungkin ada yang ingin disampaikan untuk generasi muda agar mereka bisa memanfaatkan sosial media itu dengan cara yang bijak dan juga memberikan dampak positif. Ya, kita di lingkungan sekolah ini kan banyak sekali dari masing-masing daerah. Iya, sehingga ini kan bisa menjadi ladang prestasi untuk mereka sendiri. Semua orang punya pikiran masing-masing. Tapi kalau untuk anak-anak di Juhu, tetap berjuang terus berkarya untuk hal yang lebih positif. Oke, baik. Oke, sahabat podcast di mana saja berada, diskusi kita sudah berakhir ya. Kita dari diskusi ini kita belajar bahwa kebebasan dalam bermedia adalah hak setiap individu, bangun kepercayaan diri, kemudian tetap fokus pada kemampuan dan juga skill yang kamu miliki, dan jangan pusingkan apa kata orang, terus kembangkan diri, terus belajar ya, Jayden dan juga Jonta ya. Terus belajar tanpa kenal waktu, tanpa kenal lelah, sering-sering diskusi, kemudian bijak bersosial media, itu adalah dampak yang dapat kita berikan sehingga menjadi inspirasi untuk siapa saja. Saya Selviana Langodai, sampai di sini perbincangan kita, sampai bersua kembali pada episode selanjutnya.